Hai semua, selamat datang di channel Indo History. Ada kabar yang bikin gempar dunia. International, Donald Trump. Kembali dengan pernyataan kontroversialnya, dan kali ini sasarannya adalah BRICS, blok negara yang kian solid dan berpengaruh. Tapi tunggu, apakah Indonesia sebagai anggota BRICS juga ikut jadi target ancaman? Dan apa sih sebenarnya alasan dibalik kemarahan Trump ini? Siap-siap, kita bakal bahas semuanya dengan detail. Stay tuned! Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu BRICS. BRICS adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sekumpulan negara dengan ekonomi berkembang pesat yang membentuk aliansi untuk menyeimbangkan dominasi negara-negara barat dalam perekonomian global. Istilah BRIC pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill, pada tahun 2001 dalam penelitiannya yang menyoroti pertumbuhan ekonomi yang kuat di Brasil, Rusia, India, dan China. Kemudian Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sehingga akronimnya berubah menjadi BRICS. Tujuan utama pembentukan BRICS adalah untuk menjunjung tinggi kesejahteraan, keamanan, dan perdamaian bersama, serta membantu negara berkembang dalam berbagai bidang seperti militer, ekonomi, teknologi, dan hubungan diplomasi. Nah, kabar terbaru, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, keanggotaan ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu-isu global serta komitmen untuk memperkuat kerjasama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS didorong oleh beberapa faktor strategis. Pertama, dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia berharap dapat memperluas pengaruhnya dalam kebijakan internasional dan mendapatkan suara yang lebih kuat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan reformasi ekonomi. Selain itu, keanggotaan di BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk diversifikasi ekonomi dan pasar ekspor. Dengan mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi dengan negara-negara berkembang lainnya yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, bergabung dengan BRICS juga membawa tantangan tersendiri. Beberapa pihak khawatir bahwa keanggotaan ini dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, mengingat BRICS sering dipandang sebagai aliansi yang menantang dominasi barat dalam perekonomian global. Oleh karena itu, Indonesia perlu memainkan peran diplomatis yang cermat untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan semua mitra internasionalnya. Secara keseluruhan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi dan politik, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam membentuk tatanan global yang lebih adil dan seimbang. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menerapkan tarif impor 100% selama pemerintahannya untuk negara-negara BRICS jika mereka tetap berniat untuk membuat mata uang sendiri. Nah, disinilah mulai serunya. Pada Desember 2024, Donald Trump, yang saat itu terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap negara-negara BRICS jika mereka tidak membatalkan rencana untuk menggunakan mata uang alternatif selain dolar AS. Trump menegaskan bahwa dolar AS harus tetap menjadi mata uang utama dunia dan tidak akan mentolerir upaya apapun untuk melemahkannya. Pertanyaannya, kenapa sih Trump sampai segitunya? Jawabannya ada pada dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional. Selama ini, dolar menjadi mata uang cadangan utama dunia, memberikan AS keunggulan signifikan dalam ekonomi global.
Jika negara-negara BRICS beralih ke mata uang lain, dominasi ini bisa terancam, yang pada gilirannya dapat melemahkan posisi ekonomi dan politik AS di kancah internasional. Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia berada dalam posisi yang strategis namun kompleks. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan upaya Indonesia untuk memperluas jaringan kerjasama dengan negara-negara berkembang dan memperkuat posisinya dalam perekonomian global. Namun, ancaman tarif 100% dari Amerika Serikat seperti yang dilontarkan oleh Presiden Donald Trump menimbulkan tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keanggotaan dalam BRICS sejalan dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini berarti Indonesia berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan internasionalnya tanpa terikat pada blok atau aliansi tertentu. Dalam konteks ancaman dari AS, Indonesia perlu memainkan peran diplomatis yang cermat untuk memastikan bahwa hubungan baik dengan kedua belah pihak dapat terjaga. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilan Indonesia di BRICS akan bergantung pada strategi yang sangat hati-hati guna mencapai tujuan-tujuan yang ideal, baik dalam hal ekonomi maupun politik secara global. Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak potensial dari ancaman tarif AS terhadap perekonomiannya. Meskipun BRICS menawarkan peluang diversifikasi pasar, Amerika Serikat tetap menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat memitigasi risiko tersebut sambil memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh keanggotaan dalam BRICS. Ancaman tarif 100% dari Amerika Serikat terhadap negara-negara BRICS dapat berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dengan ekspor Indonesia ke AS mencakup berbagai produk seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Pengenaan tarif tinggi dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS, yang pada gilirannya dapat menurunkan volume ekspor dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang untuk diversifikasi pasar ekspor. Dengan mempererat hubungan dagang dengan negara-negara BRICS lainnya seperti China, India, Brazil, dan Rusia, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Diversifikasi ini dapat membantu Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap fluktuasi pasar global. Selain itu, kerjasama dalam BRICS dapat menarik investasi asing langsung, FDI, ke Indonesia. Negara-negara BRICS memiliki potensi investasi yang besar, dan dengan status keanggotaan penuh, Indonesia dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi investor dari negara-negara tersebut. Peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional. Namun, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks ini. Ancaman tarif dari Amerika Serikat tidak bisa dianggap remeh, dan diperlukan strategi diplomatis, serta kebijakan ekonomi yang tepat untuk memitigasi dampak negatifnya. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa kerjasama dalam BRICS tidak mengorbankan hubungan baik dengan mitra dagang tradisional lainnya. Secara keseluruhan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS menawarkan peluang sekaligus tantangan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisinya dalam perekonomian global, sambil mengatasi tantangan yang muncul dari dinamika politik internasional. Dalam menghadapi tekanan geopolitik yang semakin kompleks, Indonesia perlu menerapkan strategi diplomatis yang cerdas dan adaptif. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS menandai langkah signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia
yang menganut prinsip bebas dan aktif. Namun, langkah ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan respons dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Ancaman tarif 100% yang dilontarkan oleh Presiden terpilih AS, Donald Trump, terhadap negara-negara BRICS jika mereka melemahkan dominasi dolar AS, merupakan sinyal kuat bahwa AS memandang serius potensi pergeseran kekuatan ekonomi global. Bagi Indonesia, ancaman ini tidak bisa dianggap remeh, mengingat AS adalah salah satu mitra dagang utama. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan negara-negara BRICS menjadi kunci dalam strategi diplomasi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus memperkuat ekonomi domestik untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Diversifikasi pasar ekspor melalui kerjasama dengan negara-negara BRICS dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa produk-produk Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi agar dapat bersaing di pasar internasional. Pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara barat, yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak menjadi sangat penting. Para pengamat politik internasional berpendapat bahwa ancaman Donald Trump terhadap negara-negara BRICS lebih ditujukan untuk menekan aliansi tersebut agar tetap menggunakan dolar AS dalam transaksi internasional. Menurut mereka, langkah ini mencerminkan kekhawatiran ISLM terhadap potensi melemahnya dominasi dolar dalam perekonomian global. Namun para ahli juga menilai bahwa Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif memiliki ruang untuk bermanuver dalam situasi ini. Keanggotaan dalam BRICS dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam percaturan geopolitik global, asalkan mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak. Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa kepentingannya tidak terpinggirkan oleh dominasi anggota yang lebih kuat, seperti Tiongkok dan Rusia. Menurut Direktur China Indonesia Desk, Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Muhammad Zulfikar Rahmat, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS dapat menjadi tantangan bagi negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mewaspadai ancaman tersebut dan menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa Indonesia perlu memainkan peran diplomatis yang cerdas dan strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks ini. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus memitigasi risiko yang mungkin timbul dari keanggotaan dalam BRICS dan tekanan dari negara-negara Barat. Menariknya, negara-negara BRICS lainnya tampaknya tetap berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Misalnya, Rusia dan China telah meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral mereka. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan bahwa meskipun ada ancaman dari AS, negara-negara BRICS tetap berupaya mencari alternatif dalam sistem keuangan global. Sebagai warga Indonesia, kita mungkin bertanya-tanya, apa dampaknya bagi kita? Dalam jangka pendek mungkin tidak langsung terasa. Namun, dalam jangka panjang, keputusan-keputusan ini bisa mempengaruhi perekonomian nasional, stabilitas politik, dan posisi Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan ini dan memahami implikasinya. Jadi, apakah Indonesia dalam bahaya? Tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini. Yang jelas, dinamika geopolitik selalu penuh dengan tantangan dan peluang. Dengan kebijakan yang tepat dan diplomasi yang cerdas, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan
BRICS untuk memperkuat posisinya di dunia sambil tetap menjaga hubungan baik dengan semua mitra internasional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan update terbaru seputar geopolitik, ekonomi global, dan isu-isu internasional lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.